Apakah Malaysia mengelola sampahnya sama seperti Baru naik dikit udah pada ribut. Di Jepang 100.000 per kilo harga. Buat korang warga Malaysia, kecepatan internet dekat negara Malaysia itu berapa Mbps? Semiskin ini kan negara Konoha, jangan menghina dong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. apakah Malaysia mengelola sampahnya sama seperti Indonesia atau Singapura? Jawabannya, ayo kita lihat. Di semenanjung Malaysia, mereka mengumpulkan kardus, logam, dan sampah rumah tangga. The good news is, Logam masih bisa daur ulang atau bahasa Melayu? Kitar semula. Kitar semula. sampah kardus ini juga didaur ulang. Bagaimana dengan sampah organik? Ini sampah daripada rumah yang dibawa ke sini dan lepas itu kita akan asingkan secara manual. Masih manual. Dan sampah anorganik yang sudah dipilah kemudian diproses lebih lanjut. Ini yang sudah caca di sini atau bahasa Melayu Sudah dikisar. sudah dipisah. Yeah. Sisanya masih dibuang ke TPA, mirip seperti di Indonesia. Terakhir, mereka bahkan menerima barang elektronik dan mendaur ulangnya lagi. Ini masih bisa daur ulang? Ramai yang tak tahu yang sisa elektronik boleh dikitar semula. Ini adalah TPST milik salah satu perusahaan pengelola sampah terbesar di Malaysia, namanya Alam Flora. Di sini mereka juga punya taman edukasi untuk belajar tentang pengelolaan sampah. Ya guys, kalau kalian mau lihat lebih banyak konten dari Malaysia, silakan follow Bule Sampah dan follow juga Alam Flora dan SW Corp. Sebentar. Gue nih gak setuju kalau si Bule itu bilang sama dengan Indonesia. Enggak sama. Kalau di Singapura gue gak tahu ya. Gue gak akan bercerita yang gue gak tahu. Tapi kalau di Indonesia gak sama. Kalau ada satu kabupaten di Indonesia itu ya yang mengelola sampah seperti di Malaysia itu ada satu kabupaten di Jawa Tengah itu satu kabupaten itu kalau disamakan kayak di ya area Puchong sajalah gitulah, istilahnya area Puchong gitu ya, di area Puchong saja itu pengambilan sampah tuh di area Puchong. Lalu ada di Puchong misalnya itu ada satu tempat yang khusus buat mengelola sampah itu. Bukan seluruh Indonesia, bukan. Itu di Jawa Tengah itu ada satu kabupaten. Areanya sama kurang lebih kayak di Puchong lah, satu Puchong gitulah. Kayak Puchong Genara, Puchong Batu 14, Batu 13 kayak gitulah. Kayak gitu-gitu satu area Puchong sahaja, ya. Ini perlu diingat. Ini gua mau luruskan ini. Bukan Indonesia ya. Satu kabupaten iya ada. Tapi bukan Indonesia ya. Karena pengelolaan sampah itu sangat buruk sampai sekarang tuh menjadi salah satu yang terburuk, ya. Dan gue baru tahu kalau di Malaysia itu seperti itu cara mengelola sampahnya gitu ya. Ini gue betul-betul baru tahu guys, bener. Ternyata Alam Flora itu, kalau Alam Flora gue tahu karena banyak kan orang-orang yang kerja Alam Flora itu bajunya yang kalau dulu itu merah, kalau sekarang nggak tahu ya. Gue tahu itu kalau Alam Flora, tapi tempat pengelolaan sampahnya itu gue belum tahu guys gitu. Wah, bagus. Ini perlu dicontoh nih sama Indonesia nih. Bukan Indonesia ya yang tadi itu kan. Tapi ada satu kabupaten ya ada. Ya, gue nggak mau nutup itu. Memang ada satu kabupaten ya. Perlu diingat. Tapi kalau di Malaysia ini semenanjung. Di Malaysia Barat kata orang sini. Artinya udah meluas tuh pengelolaan sampahnya. Di kita tuh hanya satu kabupaten. Itu pun swasta yang membuat itu semua. Ya, itu pun swasta, ya.
Ini perlu luruskan ini. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Buat korang Ini dia, warga Malaysia, kecepatan internet dekat negara Malaysia itu berapa Mbps? Sebab kecepatan internet dekat Indonesia ini teruk betul. Komen kat bawah. Tapi kalau video call nih pun harus berbayar, Ceh. Berarti Indonesia ini mundur ke belakang, Ceh. Iya guys, bener. Ada wacana, ternyata video call di WhatsApp itu, video call gitu ya, video call. Itu mau dipajakin juga guys. Lucu negara ini guys, saking miskinnya gitu ya. Saking miskinnya, semua mau dipajakin. Mau orang video call tuh harus bayar. Harus bayar. Aduh guys, di negara kalian ada nggak sih peraturan-peraturan yang seperti ini tuh? Video call tuh di WhatsApp tuh katanya suruh bayar. Aduh, udahlah kecepatan internetnya nggak maju-maju. Aduh guys, masih peraturan sana sini, pajak sana sini, mau dipajakin semuanya. Jadi negara pajak negara ini. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Baru naik dikit udah pada ribut. Di Jepang 100.000 per kilo harga beras. Ya beda Pak. Bapak bandingin Indonesia sama Jepang itu jelas beda. Dari segi aspek apapun itu beda Bapak. Ini gobloknya pemerintah kita. Jepang itu kan jelas-jelas negara maju Pak kita. Indonesia Raya Merdeka ini negara berbunga. Ya, pendapatannya aja, UMR-nya aja 3 juta. Ya rata-rata 3 juta. Di Jepang 30 juta per bulan. Ya, pendapatannya tuh banyak, pendapatannya tuh lebih besar dia daripada kita dibandingin Indonesia Raya Merdeka. Terus Bapak bandingin Indonesia sama Jepang. Ya kalah, ya jauh beda. Terus di Jepang pun nggak ada gila-gila korupsi, Pak. Ya kan, nggak ada gila-gila pajak. Ya, enak di Jepang. Kok kita ini apa? Di Indonesia ini, Pak, semua serba mahal, semua serba pajak. Ya kan, ini mohon maaf aja Pak, kadang udah dongkol kali nih sebagai emak-emak Pak. Harga beras memang mahal kali, nggak cuma beras, ya kan. Bahan pokok yang lainnya pun mahal. Ya, kita bawa 100.000 ke kedai, ya nggak dapat apa-apa. Tai gigi Pak dapatnya. Mohon maaf aja nih, ya kan. Ada aja gebrakannya kalian ini. Kadang ya, Bapak menteri-menteri kita itu nggak pada mikir kalau ngomong ya. Nggak mikir dulu gitu, nggak kalau mau ngomong, kalau mau berbicara, kalau mau cakap gitu ya. Nggak mikir gitu ya. Masa kita mau dibandingin sama Jepang, Pak? Karena beras di Jepang pula. Jepang 100.000 katanya rakyat Indonesia jangan marah. Ini hanya naik sedikit. Di Jepang loh harganya 100.000 per kilo. Pak, Bapak nggak tahu apa pura-pura nggak tahu, Pak? Bahwa gaji minimum di sana itu beda dengan gaji minimum di sini, Pak. Coba Bapak cek. Per 1 bulan itu rakyat di Jepang itu gajinya berapa? Di sini berapa, Pak? Aduh, Pak. Rakyatnya itu, Pak, di Indonesia ini untuk makan hari ini, ya kerja hari ini, Pak. Itu pun cukup untuk makan satu keluarga. Untuk ini, itu pun laki-laki sama perempuannya itu sama-sama kerja. Tapi hanya cukup 1 hari, Pak. Malah dibandingin sama Jepang, Pak. Aduh, yo coba mikir lagi tuh, Pak. Kalau mau ngomong gitu ya. Kalau mau cakap itu mikir dulu, Pak. Aduh. Kita berlanjut guys ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Setiap yang bernapas akan merasakan mati dan ditipu politisi. Setelah pedagang online, penghasilan PSK juga akan dikenakan pajak. Semiskin ini kan negara Konoha. Jangan menghina dong Pak. Ini sih tidak perlu dihina, sudah hina. Hidup cuma sekali, dapat menteri seperti ini. Kejam ini sindirannya. Aduh. Mohon maaf, gue nggak ikut-ikut guys. Nggak ikut-ikut berkomentar. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau berkomentar. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.